Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah sholat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur menghargai pemberian Allah yang berupa keberlimpahan kehidupan, baik itu yang berupa materi maupun immateri. Seperti yang berupa materi, rezeki, kesehatan, anak yang soleh, dan lain sebagainya. Dan immateri adalah hidayah dari Allah, keislaman kita, keimanan kita, taufik, inayah. Semua itu adalah karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat ini kita menginjak tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Oleh karena itu, mari kita hijrah, pindah. Bukan pindah fisik, tapi pindah untuk memerangi. Memerangi siapa? Memerangi hawa nafsu kita sendiri. Sebab tujuan hidup itu adalah kembali kepada Allah dalam keadaan utuh, kembali kepada Allah seutuhnya. Maka saat ini dalam kita hijrah untuk bersiap dalam arti berjuang. Perang bukan berarti kita angkat senjata memerangi orang lain, tapi kita memerangi diri kita sendiri, karena perang besar adalah memerangi hawa nafsu. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, ada perang Uhud, ada perang Badar, ada perang Khandaq, maka kita harus menyadari kalau kita memerangi hawa nafsu kita masing-masing, maka kita harus mengerti siapa musuh kita. Musuh kita ternyata bukan orang lain, tetapi adalah diri kita sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita mengenal diri kita sendiri dan mengenali musuh kita. Kalau dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang suruh kita memerangi kekafiran, memerangi ketertutupan diri kita, memerangi kemusyrikan yang ada di dalam diri kita, memerangi sifat-sifat kafir, sifat-sifat musyrik yang ada dalam diri kita. Maka dalam kita berjuang untuk melebur hawa nafsu, itu adalah hal-hal yang sangat signifikan bagi manusia yang hidup saat ini. Maka Rasulullah pernah bersabda, Abdul jihadi an yujahada rajulu nafsahu wa hawahu. Bahwa jihad yang paling utama
adalah melawan hawa nafsu. Oleh karena itu, manusia diberi jasmani yang sempurna, pikiran yang sempurna, dan jiwa yang sempurna. Kalau sampai manusia tersandera oleh pikirannya, yang pikiran itu mungkin tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan jiwanya, ruhiyahnya, maka biasanya yang menyetir seseorang adalah pikirannya. Kalau kita dijelekin orang secara jiwa, secara rohani, kita memaafkan, tidak membalas. Tapi kadang secara pikiran, karena kita punya hawa nafsu, pikiran kita harus membalas, tidak mau memaafkan. Nah, di sini letaknya, jangan sampai pikiran kita menjadi driver, tapi jiwa kita lah yang menjadi driver atau menyetir dalam diri kita masing-masing. Maka benar sekali kalau Rasulullah mengatakan bahwa berjuang yang paling utama adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Bukankah perang yang terjadi saat ini, ada Iran sama Israel sama Amerika, itu hanya 3 orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, sudah selesai damai. Para presiden ketiga negara ini bersalaman, bermaafan, bergandeng tangan, sudah selesai, nggak ada perang. Tapi karena ada hawa nafsu, ada ego, semua akan terjadi hal yang tidak mengenakan bagi kedamaian dunia, kedamaian semesta saat ini. Maka itulah pentingnya bahwa kita memerangi hawa nafsu kita sendiri. Terjadi perang karena hawa nafsunya diumbar, egonya diumbar. Tidak ada kata memaafkan, tidak ada kata kedamaian, yang ada adalah saling membunuh. Inilah yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah. Maka setelah perang Badar, Rasulullah juga mengatakan roja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar, bahwa kita ini telah pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang akbar, yaitu jihad memerangi hawa nafsu tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, maka di dalam Al-Quran Allah juga sudah berfirman, kalau kita sudah mengetahui bahwa setan adalah musuh yang nyata, karena setan selalu membisikkan ego kita, membisikkan pikiran kita, bisa masuk ke dalam darah kita. Setan adalah pikiran-pikiran kita yang jahat. Maka Allah mengatakan bahwa setan itu adalah terdiri dari jin dan manusia. Surat Al-An'am ayat 112. Maka kita kalau berdoa, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Kita minta perlindungan daripada Allah, Tuhannya manusia. Dan kita juga minta perlindungan, yaitu tentang dari bisikan jin dan manusia. Karena setan adalah terdiri dari jin dan manusia, maka manusia kalau berbuat kotor, berbuat jahat, itulah sebenarnya setan yang berwujud manusia. Tapi kebanyakan pengertiannya setan seperti hantu, tidak kelihatan. Padahal kita sendiri bisa menjadi setan kalau kita berbuat yang tidak sesuai dengan garis hukum Allah. Maka hewan dunia berbahagia. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 99, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya setan tidak akan berpengaruh kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Maka dari itu, setelah kita mengenali diri kita sendiri, mengenali musuh kita yang berupa setan yang selalu membisikkan kepada perbuatan yang tidak baik, sehingga kita selalu ikut menuruti hawa nafsu, bisikan setan, itulah yang harus kita enyahkan, kita lebur. Dan Allah sudah menjamin bahwa setan itu tidak berpengaruh kepada kita asal kita dengan iman yang benar dan tawakal yang benar. Beriman yang benar, tawakal yang benar,
Beriman bukan hanya percaya, tapi yakin. Beriman bukan hanya di mulut, bukan hanya di dalam lisan, tapi di hati dan juga perbuatan. Dengan berbuat sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah, iman kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita sudah menjadi Quran mubin, Quran yang nyata, dan kita tawakal kepada Allah karena manusia tidak bisa berbuat apa yang dia ingini dengan tidak ada kekuatan dari Allah, maka Allah lah harus kita bertawakal kepadanya. Karena Allah aqrabu min hablil warid, Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Oleh karena itu, kalau kita menghadirkan Allah dalam diri kita, insya Allah setan tidak akan bisa mengganggu kita dan kita akan selamat. Maka mari kita di awal tahun ini berdoa, Allahumma tawil umurana fi ta'atika waj'alna min ibadika sholihin. Doa yang sangat bagus. Allahumma ya Tuhan kami, tawil umurana, panjangkanlah umur kami fi ta'atika, di dalam taat kepadamu, waj'alna min ibadika sholihin, dan jadikanlah kami ini adalah orang-orang yang soleh. Nah, teman-teman sidang Jumat yang berbahagia, kita minta doa kepada Allah, umur yang panjang, bukan hanya umur yang panjang, tapi umur panjang itu adalah untuk ketaatan kita kepada Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang soleh. Karena dalam sejarah Rasulullah juga mengatakan bahwa sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Namun sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Oleh karena itu, kesimpulan dari khotbah yang saya sampaikan untuk mengingatkan diri kita sendiri, mari kita kenali diri kita, bahwa diri kita ini sebetulnya makhluk rohani yang diberi fasilitas tubuh. Jiwa harus bisa menerima ilham Allah yang berupa adalah ketakwaan. Jangan sampai kita menerima ilham fujur atau kejahatan. Sehingga setelah kita mengenali diri kita dan kita bisa meniti ke dalam diri bahwa diri kita ini adalah punya tugas, jasmani kita ini punya tugas untuk menghantarkan sang jiwa kembali kepada Allah dalam keadaan mutmainnah, dalam keadaan seutuhnya, tidak punya sakit hati, tidak punya dendam, tapi sudah memaafkan sesama, sudah rahmatan lil alamin, sudah menyebar rahmat di semesta ini, sehingga jiwa kita jiwa yang bersih. Kalau kita sudah mengenali diri kita dan hidup ini kita punya, yaitu yang namanya musuh, yaitu setan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, inna syaitana aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam ini secara menyeluruh, secara kafah, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata, musuh yang konkret. Siapa musuh yang konkret? Adalah setan-setan dari manusia yang mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik, menjadikan angan-angan, berbuat keburukan, berbuat lahwa, atau berbuat yang tidak ada baiknya atau sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita hijrah memerangi diri kita masing-masing dalam hal memerangi hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu adalah bisa menjerumuskan kalau kita tidak mengendalikan. Oleh karena itu, berhijrah, berpindah kita dalam bersiap berjuang adalah berjuang untuk diri kita masing-masing. Setelah itu kita kembangkan kepada keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian kita keluarkan kepada masyarakat yang bisa menjadikan di dalam masyarakat itu kebaikan, sehingga kalau semua sudah baik, insya Allah menjadi negara yang baldatun thayyibatun warahun, negeri yang baik dan Allah memberi ampunan, sehingga akan datang yaitu barokah, rezeki yang berkah dari langit dan dari bumi. Itulah yang dijadikan Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin alamin wa qulana wa iyyakum bisudati ibadi sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Rabbuka biwaha wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'akum russuluna rabbika bil haqqi wa nuru anil jannatu istumma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar illa shalah.